Selamat malam, Shalom, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa mengakhiri segala kegiatan kita hari ini, kita boleh bersekutu di dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate, edisi Rabu 23 Desember 2020. Dalam renungan malam ini kita akan membaca bahagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengangkat segala syukur kami atas segala berkat, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang telah kami alami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat pada malam ini Tuhan, kami akan membaca bahagian dari firman kebenaran-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan mengerti firman kebenaran-Mu ini. Ampuni kami dan layakkan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan membutuhkannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama kita merenungkan firman Tuhan ini dalam satu pokok perenungan, yaitu mereka salah faham.
Ketika Yesus berada di akhir-akhir pelayanannya di dunia ini, dia datang ke Yerusalem di satu acara rutin yang selalu dibuat oleh orang Yahudi di Yerusalem. Waktu itu dia disambut dan dielu-elukan oleh begitu banyak pengikutnya, yaitu mereka yang sudah mendengar dan menyaksikan langsung mujizat-mujizat Yesus, kuasa Yesus, dan perilaku kehidupan Yesus. Tentu dalam percakapan rombongan-rombongan yang sedang menuju ke Yerusalem, mereka sedang mempercakapkan apakah Raja Pelepas yang dijanjikan itu, Mesias Al-Masih itu adalah Yesus. Karena alasannya sudah cukup kuat. Sudah banyak mujizat yang dia lakukan, memelekkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seruan pengikut Yesus dalam sambutan mereka ketika Yesus datang mengungkapkan bahwa inilah Raja yang telah datang untuk melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Disinilah letak salah paham mereka. Sesungguhnya mereka tidak salah di dalam menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Karena memang Yesus adalah orang baik, orang hebat, lemah lembut, dan menolong semua orang. Tetapi makna sesungguhnya atas kehadiran Yesus di dunia ini, mereka belum fahami. Bahwa Yesus datang bukan untuk meruntuhkan kerajaan Romawi, tetapi kehadirannya jauh lebih besar dari pembebasan seperti itu. Dia hadir untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Dia hadir mengantar manusia pada kehidupan kekal. Kerajaan Yesus Kristus dibangun melalui salib, melalui kematian dan kebangkitannya. Barulah dia dilantik menjadi Raja surga dan Raja bumi. Karena itu Yesus mau mengajar mereka dengan tindakan yang bagi pandangan manusia adalah unik dan terlalu sederhana untuk seorang raja. Tunggangannya adalah seekor keledai muda, melambangkan perdamaian. Dia datang di dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Alas duduknya di atas keledai saja adalah sumbangan baju dari seorang muridnya. Kehidupan yang penuh kedamaian, kesederhanaan, cinta kasih, kerendahan hati, itulah yang mau diperlihatkan dan diajarkan oleh Yesus kepada mereka.
supaya mereka mengerti tentang kehadiran Yesus di dunia ini dengan makna yang sesungguhnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, inilah makna Natal sesungguhnya yang sedang kita rayakan saat-saat sekarang ini. Bahwa di dalam Yesus ada kepastian dan tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 membuat kita merayakan Natal di rumah masing-masing. Tetapi inilah kesempatan yang indah bagi tiap-tiap rumah tangga untuk duduk bercakap-cakap tentang makna Natal yang sesungguhnya. Karena inilah yang kita yakini sebagai jawaban iman kita kepada Yesus. Semoga dengan percakapan tentang makna Natal di tengah-tengah keluarga kita akan membangun iman kita, membangun anak-anak dan cucu-cucu kita percaya kepada Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal, kiranya Roh Kudus menolong kita semua memahami kebenaran firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Untuk segala perkenan-Mu, kami boleh ada di dalam renungan malam, bersekutu pada malam ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman kebenaran-Mu ini dan boleh membawa pembaharuan dalam hidup kami, membawa kami untuk tetap setia mengikut Yesus, setia melakukan segala kehendak-Nya dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam doa kami pada malam ini, kami berdoa buat kehidupan segenap anggota jemaat Tamalate. Kiranya Tuhan hadir memberkati mereka semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam jemaat Tuhan di sini ada banyak pergumulan dalam berbagai bentuknya. Tetapi juga ada banyak sukacita dalam berbagai bentuknya pula. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu untuk menuntun saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berjalanlah bersama mereka ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Bahwa selamanya Engkau ada di samping kami, menjalani suka duka kehidupan ini. Saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena berbagai hal yang mereka rasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, sempurnakanlah sukacita mereka. Biarlah sukacita mereka juga akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan tahu betapa beratnya pergumulan bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia. Di mana-mana ada bencana, penyakit yang datang mengganggu kehidupan kami, COVID-19 belum reda. Dan juga banyak ya Tuhan gejolak-gejolak dalam negara ini
di mana banyak ilalang tumbuh di dalam ladang gandum-Mu ya Allah, yang akan mengganggu jalannya pemerintahan dan segala program pemerintah. Tuhan, kuatkanlah pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pejabat di desa-desa. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan adalah petunjuk dari Tuhan. Jangan Engkau biarkan ilalang itu tumbuh lebih subur daripada gandum-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat kehadiran mereka akan menambah kewaspadaan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati juga anak-anak kami yang selalu memberi diri dalam tugas multimedia dalam jemaat-Mu di sini. Berikan mereka kekuatan kesehatan, keikhlasan, sehingga mereka Tuhan pakai di dalam jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, berkati masa depan mereka. Kiranya ada saat Tuhan bagi mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak dan hidup mereka terpelihara di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena duka cita. Tuhan, hadirlah memegang mereka. Jangan Engkau lepaskan mereka sendiri ya Tuhan, supaya mereka terus merasakan kehadiran-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Kiranya kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok pagi Tuhan sendiri yang akan membangunkan kami dengan tubuh yang keberkatan untuk melanjutkan segala kegiatan dan pekerjaan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami pada malam ini. Inilah harapan kami Tuhan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan kami. Karena semuanya ini kami telah bawa ke hadapan hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam dan salam sehat.